Kita sering diajarkan bahwa penjajahan itu kejam, dan semua yang dilakukan Belanda terhadap bangsa Indonesia adalah penindasan. Tapi, pernah nggak kamu berpikir, bagaimana kalau ternyata beberapa hal yang kita anggap kejam, justru bukan ulah Belanda sepenuhnya? Bagaimana kalau sebagian penderitaan rakyat justru disebabkan oleh kita sendiri? Hari ini kita akan membongkar dua hal besar. Pertama, fakta sejarah Herman William Daendels dan pembangunan jalan raya pos yang ternyata disalahpahami. Dan kedua, sebuah pertanyaan besar. Apa jadinya kalau Indonesia tidak merdeka dan tetap berada di bawah kekuasaan Belanda sampai hari ini? Kita mulai dari Daendels. Nama Herman William Daendels sering disebut saat membicarakan pembangunan Jalan Raya Pos, sebuah jalan besar yang membentang dari Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur, sepanjang lebih dari 1000 km. Versi yang sering kita dengar di sekolah adalah Daendels adalah gubernur Belanda yang memaksa rakyat Indonesia kerja paksa, alias kerja rodi tanpa bayaran. Rakyat menderita, banyak yang mati karena kelelahan, kelaparan, dan tidak diberi upah. Tapi faktanya, cerita ini tidak sepenuhnya benar. Kalau kita gali lebih dalam catatan sejarah dan arsip Belanda, ternyata Daendels punya sistem kerja yang sudah menyertakan anggaran untuk membayar para pekerja. Bahkan upah mereka sudah dianggarkan dari pemerintah pusat Belanda. Masalahnya justru muncul saat dana itu disalurkan ke bawah. Dalam struktur pemerintahan saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengandalkan penguasa lokal, seperti bupati, kepala desa, dan pemimpin adat untuk menjalankan perintah di lapangan. Dan disinilah korupsi mulai terjadi. Para bupati dan pemimpin lokal tersebut menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dana yang seharusnya digunakan untuk menggaji rakyat justru dikorupsi. Rakyat disuruh kerja paksa tanpa bayaran, padahal seharusnya mereka dibayar. Yang lebih miris, pemimpin lokal ini bukan orang Belanda, tetapi mereka orang pribumi sendiri. Jadi ketika kita menyalahkan penjajah atas kerja paksa tersebut, kita lupa bahwa pelaku utamanya adalah segelintir elit lokal yang berkhianat demi kekuasaan dan kekayaan pribadi. Bahkan dalam catatan surat menyurat Daendels, dia beberapa kali menegur para bupati karena terlalu kejam dalam memperlakukan rakyat. Artinya, dia tahu bahwa sistemnya sedang disalahgunakan, tapi tidak cukup kuat atau tidak punya cukup waktu untuk memperbaikinya. Dan jangan lupa, Daendels hanya menjabat sebagai gubernur jenderal selama 3 tahun saja, yaitu dari 1808 hingga 1811. Waktu yang sangat singkat untuk membenahi sistem korup yang sudah mengakar. Jadi, siapa yang harus kita salahkan? Penting untuk dipahami. Bukan berarti kita membela penjajahan, bukan pula membenarkan semua tindakan kolonial. Tetapi sejarah tidak bisa dilihat hitam putih. Karena faktanya, dalam banyak kasus, mental penjajah itu tidak selalu datang dari luar. Setelah Indonesia merdeka, apakah rakyat langsung sejahtera? Apakah korupsi hilang? Nyatanya tidak. Bahkan, korupsi yang terjadi setelah kemerdekaan jauh lebih sistematis dan masif. Karena sekarang kekuasaan ada di tangan kita sendiri, tanpa pengawasan dari pihak luar. Dan ironisnya, rakyat tetap menjadi korban. Seolah sejarah terus berulang. Rakyat membangun, elit menikmati. Rakyat bekerja keras, elit korupsi. Sekarang mari kita mainkan sedikit skenario sejarah. Bagaimana kalau Indonesia tidak pernah merdeka dari Belanda? Apakah kita akan seperti Singapura atau seperti provinsi ke-13 Belanda? Untuk menjawab itu, kita bisa bandingkan dengan negara-negara bekas kolonial Belanda lainnya seperti Suriname atau wilayah seperti Aruba dan Curaçao. Negara-negara tersebut masih punya hubungan kuat dengan Belanda sampai hari ini. Dan dalam banyak aspek, mereka mendapat keuntungan. Seperti infrastruktur yang baik, layanan publik yang tertib, pendidikan dan kesehatan disubsidi,
serta hukum dan administrasi yang rapi. Kalau Indonesia menjadi bagian resmi dari Belanda, mungkin kita sudah punya kereta cepat sejak tahun 1970-an. Tol gratis, listrik stabil, dan birokrasi yang gak berbelit. Mungkin Jakarta jadi kota paling modern di Asia Tenggara. Mungkin nilai rupiah setara dengan euro. Dan mungkin juga semua anak Indonesia wajib bisa berbahasa Belanda sejak SD. Tapi di sisi lain, kita harus tanya, apa yang akan hilang? Kemerdekaan, kedaulatan, budaya lokal, bahasa daerah, identitas kita sebagai bangsa. Karena kalau kita terus jadi bagian dari Belanda, maka kita akan selamanya jadi kelas 2 di negara orang. Kita tidak akan punya presiden sendiri, tidak akan punya bendera sendiri, dan tidak akan pernah berdiri di panggung dunia sebagai bangsa merdeka. Jadi walaupun kita mungkin lebih maju secara fisik, kita tetap akan kecil secara jiwa. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Dia adalah cermin untuk melihat siapa kita sebenarnya. Dan kadang, cermin itu menunjukkan wajah yang tidak kita suka. Kita sering diajari untuk membenci penjajah, tapi jarang diajari untuk mengkritik bangsawan kita sendiri. Padahal, penderitaan rakyat kadang tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari mereka yang seharusnya melindungi, tapi malah mengkhianati. Jadi daripada terus menyalahkan masa lalu, mungkin saatnya kita belajar darinya. Bukan untuk meratapi, tapi untuk memperbaiki. Supaya generasi berikutnya tidak hanya mewarisi tanah, tapi juga kebenaran.